Dunia ini selalu punya cara yang aneh buat ngasih kita pelajaran. Kadang lewat krisis, kadang lewat kejatuhan, dan seringnya lewat kesombongan manusia sendiri. Semua orang sekarang ngomongin krisis 2030. Tapi lucunya, yang kita sebut krisis masa depan, sebenarnya udah mulai kelihatan hari ini. Lo bisa lihat dari cara dunia menggigil pelan-pelan. Nilai uang terus turun, harga-harga makin gak masuk akal, dan yang dulu kita anggap stabil sekarang kayak pasir yang gampang banget runtuh. Orang-orang sibuk nyalahin ekonomi global, perang, politik, teknologi, sampai perubahan iklim. Tapi jarang yang sadar bahwa akar dari semua kekacauan ini ada di satu hal kecil yang kelihatannya sepele. Kertas yang kita sebut uang. Dulu, uang punya nilai karena ditopang emas. Setiap lembar kertas itu mewakili logam mulia yang nyata, bisa disentuh, bisa ditimbang. Tapi sekarang, uang cuman angka di layar. Ia kehilangan ruhnya, jadi ilusi yang digerakkan oleh kepercayaan semu. Dan ketika kepercayaan itu goyah, sistem yang dibangun di atasnya pun ikut retak. Lo tahu, lucunya sejarah itu berputar. Dan apa yang dianggap kuno, kadang justru jadi jawaban masa depan. Kayak dinar dan dirham, dua koin kecil dari emas dan perak yang mungkin dulu cuma dianggap peninggalan zaman Nabi, tapi kini pelan-pelan kembali disebut di ruang-ruang diskusi ekonomi modern. Rasulullah pernah bersabda, ketika akhir zaman sudah tiba, maka ukuran agama dunia manusia adalah dirham dan dinar. Sebuah kalimat sederhana, tapi kalau lo renungin, isinya kayak tamparan keras buat dunia modern. Coba lo lihat realitanya. Sekarang, ukuran keberhasilan manusia udah nggak lagi tentang ilmu, akhlak, atau kebaikan, tapi berapa saldo di rekening. Bahkan urusan agama pun kadang ikut diukur dari harta. Seberapa mewah acaranya, seberapa besar donasinya, seberapa viral sedekahnya. Dunia berjalan persis seperti sabda itu, dan mungkin kita sedang hidup di masa yang disindir oleh Rasul sendiri. Dan kalau lo perhatiin, tanda-tandanya makin jelas. Ketika semua negara berlomba cetak uang tanpa batas, inflasi jadi bom waktu yang cuma nunggu meledak. Nilai tukar hancur, daya beli menurun, dan yang bertahan bukan lagi mereka yang punya banyak uang, tapi yang pegang aset nyata. Dan satu hal yang paling nyata sejak dulu, nggak berubah ribuan tahun, emas. Dari zaman Firaun sampai Elon Musk, emas tetap emas. Ia nggak butuh promosi, nggak kenal resesi, dan nggak tunduk pada politik. Ia simbol nilai sejati, bukan ilusi digital yang bisa hilang karena satu klik. Itulah kenapa banyak ekonom mulai ngomong tentang kembalinya era logam mulia. Mereka sadar, sistem uang fiat, uang kertas tanpa dukungan emas, udah nyaris di ujung. Dan di tengah kekacauan global ini, pelan-pelan muncul kesadaran. Mungkin untuk bertahan di masa depan, manusia harus mundur ke masa lalu. Ke zaman ketika uang punya bentuk, punya bobot, dan punya nilai yang real. Itulah dinar dan dirham. Gue tahu buat sebagian orang, ngomongin dinar dan dirham kedengarannya kayak nostalgia atau romantisme agama. Tapi coba lu pikir logis aja. Ketika dunia udah nggak percaya pada dolar, ketika mata uang digital kayak kripto mulai goyah karena manipulasi, dan ketika negara-negara besar mulai rebutan cadangan emas, apalagi yang bisa jadi pegangan? Emas dan perak selalu punya nilai, bukan karena janji pemerintah, tapi karena hukum alam. Lu bisa lelehkan, lu bisa tukar, lu bisa simpan, dan nilainya tetap ada meskipun dunia berubah bentuk. Dan mungkin ini yang dimaksud Rasulullah ketika bilang bahwa di akhir zaman, ukuran dunia manusia adalah dirham dan dinar. Bukan cuma secara ekonomi, tapi juga secara spiritual. Karena ketika manusia kehilangan makna, mereka akan menilai segalanya dari materi. Tapi di sisi lain, Allah juga kasih petunjuk bahwa di tengah fitnah dunia yang penuh ilusi, akan ada orang-orang yang kembali mencari nilai sejati. Nilai yang tidak bisa dicetak oleh bank, tapi digali dari bumi dan dijaga oleh iman. Sekarang, kita lihat ke depan. Tahun 2030 bukan cuman angka di kalender. Itu jadi simbol dari titik balik dunia. Banyak lembaga global udah bicara soal riset ekonomi, tentang digitalisasi total, dan bahkan sistem keuangan baru yang mungkin nggak lagi butuh uang fisik. Tapi lo tahu apa yang lucu? Di balik semua kemajuan itu, manusia justru makin haus akan sesuatu yang nyata. Orang mulai beli emas, bukan karena mau kaya, tapi karena mau aman. Mereka mulai sadar, kekayaan bukan soal seberapa cepat lo dapat uang, tapi seberapa tahan nilainya saat semuanya hancur. Dan disitulah letak paradoks akhir zaman.
Dunia semakin digital, tapi rasa takut manusia makin primal. Mereka kembali mencari pegangan yang nyata, sesuatu yang bisa disentuh, yang bisa dipercaya. Dan emas, dinar, serta dirham perlahan kembali dari masa lalu untuk menjawab kegelisahan masa depan. Lo mungkin mikir, emang bener krisis 2030 bakal separah itu? Gue nggak akan kasih jawaban pasti, karena nggak ada yang bisa tahu masa depan. Tapi kalau lo lihat pola sejarah, semuanya berulang. Tiap kali manusia terlalu percaya pada sistem buatan mereka sendiri, Tuhan kasih ujian yang bikin mereka sadar betapa rapuhnya peradaban. Romawi jatuh karena keserakahan, kekhalifahan runtuh karena korupsi moral, dan dunia modern mungkin sedang menuju arah yang sama, kehilangan keseimbangan antara nilai dan nafsu. Sekarang lo bisa lihat tanda-tanda itu jelas banget. Hutang global tembus rekor, ekonomi dunia bergantung pada cetak uang tanpa henti, dan generasi muda makin kehilangan arah. Mereka kerja bukan buat hidup, tapi buat bayar cicilan. Mereka investasi bukan karena paham nilai, tapi karena takut tertinggal. Dunia yang katanya maju justru bikin manusia makin cemas, makin serakah, dan makin kosong. Dan di tengah semua itu, sabda Rasulullah jadi semakin terasa kebenarannya. Bahwa suatu hari nanti, ukuran manusia bukan lagi iman, tapi dirham dan dinar. Tapi jangan salah, hadis itu bukan cuma peringatan, tapi juga petunjuk. Ia kayak cahaya kecil di tengah gelapnya zaman. Karena ketika manusia mulai terjerat uang kertas yang nggak punya nilai, akan ada yang kembali pada logam mulia, simbol dari kejujuran, stabilitas, dan keadilan. Dalam sistem dinar dan dirham, lo nggak bisa bohong soal nilai. Lo nggak bisa manipulasi inflasi. Lo nggak bisa pura-pura kaya lewat angka digital. Semuanya murni, seimbang, dan adil. Dan itulah esensi ekonomi yang diajarkan Islam, nilai yang nyata, bukan palsu. Makanya, ketika dunia nanti benar-benar masuk masa krisis 2030, saat inflasi makin gila dan sistem uang global goyah, mungkin saat itulah dunia akan belajar lagi tentang arti keseimbangan. Mungkin manusia baru sadar bahwa teknologi hebat nggak ada artinya tanpa nilai moral, dan kemajuan ekonomi nggak akan bertahan tanpa dasar kejujuran. Dan di titik itu, emas dan perak bukan cuma jadi alat tukar, tapi simbol kesadaran baru. Dan kalau kita mau jujur, semuanya memang mengarah ke sana. Dunia sudah mulai berubah arah tanpa kita sadari. Negara-negara besar diam-diam menimbun emas, sementara media sibuk membicarakan tren teknologi dan perang politik. Rusia, Tiongkok, bahkan beberapa negara Timur Tengah mulai memperkuat cadangan logam mulia mereka. Dan itu bukan kebetulan. Mereka tahu, kalau sistem keuangan global benar-benar ambruk, cuman emas dan perak yang bisa bertahan. Uang digital mungkin cepat, tapi rapuh. Sekali sistemnya diretas, semuanya hilang. Tapi emas tetap sama, sejak ribuan tahun lalu. Ia tidak tergantung pada jaringan, tidak butuh koneksi, dan tidak peduli dengan inflasi. Ia berdiri di atas hukum alam, bukan kebijakan manusia. Sekarang lihat ke sekitar lo. Orang-orang mulai menyadari bahwa segala hal yang mereka kejar, semua kemewahan yang mereka banggakan, bisa runtuh kapan saja. Lo mungkin punya saldo besar di rekening, tapi kalau bank lo beku, apa gunanya? Lo bisa punya rumah megah, tapi kalau nilainya jatuh, apa masih bisa disebut kaya? Dan di saat semua itu terjadi, emas, dinar, dan dirham tiba-tiba bukan cuma simbol nostalgia, tapi satu-satunya bukti bahwa sesuatu yang nyata masih ada di dunia yang serba palsu ini. Tapi lo tahu apa yang paling menarik? Hadis Rasulullah itu bukan sekadar nubuat ekonomi, tapi cermin moral manusia. Di akhir zaman, katanya, ukuran agama dunia manusia adalah dirham dan dinar. Artinya, manusia akan lebih tunduk pada uang daripada pada nilai-nilai yang mereka yakini. Dan lihatlah sekarang, betapa uang bisa bikin orang berubah. Demi uang, orang bisa bohong, bisa khianat, bisa berdebat tanpa arah, bisa berpecah belah bahkan dalam hal ibadah. Semua berlomba tampil paling benar, tapi motivasinya bukan lagi karena iman, melainkan karena gengsi dan posisi. Saat itu, orang-orang mulai mencari kebenaran baru. Mereka mulai menoleh ke masa lalu, ke ajaran yang dulu dianggap kuno, dan menemukan bahwa di sanalah letak kestabilan yang mereka cari. Dinar dan dirham akan kembali, bukan sebagai gaya hidup romantis, tapi sebagai solusi logis dari dunia yang kehilangan arah. Dan di situ juga mungkin manusia baru benar-benar paham maksud sabda Rasulullah, bahwa di akhir zaman, ukuran dunia adalah dirham dan dinar bukan karena logam itu penting, tapi karena manusia akan kembali menilai segalanya dari uang, tapi juga karena dari situ Allah kasih jalan buat mereka yang mau berpikir.
bahwa hanya dengan kembali pada nilai yang nyata, kejujuran, dan keseimbangan, manusia bisa keluar dari lingkaran krisis yang mereka ciptakan sendiri. Gue nggak bilang lo harus langsung beli emas atau nyimpen dirham. Nggak sesederhana itu. Ini bukan soal tren investasi. Ini soal kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini nggak bisa digantungin sepenuhnya ke sistem yang rapuh. Bahwa kekayaan bukan jaminan, dan kemiskinan bukan kutukan. Dunia ini bukan cuma tentang siapa yang punya, tapi siapa yang paham makna. Dan makna itu nggak bisa dibeli, tapi bisa ditemukan kalau lo mau berhenti sebentar dan mikir, apa yang sebenarnya lo kejar. Ya, mungkin di masa nanti ketika krisis benar-benar datang, manusia baru sadar kalau yang paling berharga bukan yang paling banyak, tapi yang paling bernilai. Bahwa hidup sederhana tapi tenang jauh lebih mahal daripada hidup mewah tapi cemas. Dan mungkin dari reruntuhan sistem keuangan dunia itu lahir kesadaran baru. Kesadaran bahwa keadilan ekonomi, keseimbangan sosial, dan moralitas spiritual nggak bisa dipisahkan. Lo nggak bisa bicara kesejahteraan tanpa kejujuran, nggak bisa bicara kemakmuran tanpa keadilan. Dan semua itu ada di filosofi sederhana yang dibawa oleh dinar dan dirham. Nilai harus nyata, tidak boleh palsu. Gue terasa, itulah pesan besar di balik krisis 2030 yang banyak orang takuti. Bahwa di balik semua kekacauan, sebenarnya ada panggilan untuk kembali pada fitrah. Manusia perlu jatuh dulu, supaya bisa belajar berdiri di atas dasar yang benar. Sama seperti logam yang harus dibakar dulu biar jadi murni, peradaban pun perlu diguncang dulu biar sadar betapa berharganya keseimbangan. Jadi mungkin nanti dunia akan jatuh, nilai uang bisa runtuh, harga emas bisa melonjak gila-gilaan, pasar bisa panik, dan manusia bisa kebingungan. Tapi buat mereka yang sudah ngerti arah, yang udah belajar dari sejarah, semua itu bukan akhir tapi awal. Awal dari kesadaran baru bahwa yang abadi bukan angka di layar, tapi nilai di hati. Dinar dan dirham mungkin cuma logam kecil, tapi maknanya besar. Ia adalah simbol dari sesuatu yang jujur, yang nyata, dan yang adil. Dan di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran selalu punya tempat untuk kembali bersinar. Mungkin dunia nggak akan langsung berubah, tapi arah itu udah kelihatan. Perlahan tapi pasti, kepercayaan pada uang kertas mulai hilang. Orang mulai berpikir ulang tentang konsep nilai, tentang apa itu kekayaan, dan apa yang sebenarnya bikin hidup mereka berarti. Dan disitulah sabda Rasulullah menemukan maknanya yang paling dalam. Bahwa di akhir zaman, segala sesuatu akan kembali diukur dengan dirham dan dinar. Bukan karena manusia semakin suci, tapi karena dunia memaksa mereka untuk sadar. Dan kalau lo masih muda sekarang, jangan cuma ikut arus. Lo harus jadi bagian dari generasi yang sadar. Generasi yang nggak gampang dikibulin sama sistem yang dibungkus indah tapi isinya kosong. Mulailah belajar tentang nilai sejati, tentang apa yang bikin sesuatu benar-benar berharga. Entah itu ilmu, waktu, atau integritas, semua itu lebih berharga daripada uang yang nilainya bisa hilang semalam. Krisis 2030 mungkin akan datang lebih cepat dari yang kita kira. Tapi lo nggak perlu takut, karena setiap krisis selalu bawa dua hal, kehancuran bagi yang lalai dan kesempatan bagi yang sadar. Tinggal lo mau berdiri di sisi yang mana, mau jadi penonton yang panik atau pelaku yang siap. Karena dalam sejarah, mereka yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi dengan kebenaran. Dan mungkin, kebenaran yang harus kita pegang sekarang bukan tentang seberapa besar uang yang bisa kita kumpulkan, tapi seberapa kuat nilai yang bisa kita jaga. Dinar dan dirham bukan sekadar benda, tapi simbol dari kesadaran bahwa semua yang palsu suatu saat akan lenyap, yang nyata akan tetap ada, yang jujur akan tetap bertahan. Dan itu bukan cuma berlaku di ekonomi, tapi di semua aspek hidup. Jadi ketika dunia nanti benar-benar terguncang, ketika krisis 2030 jadi kenyataan, dan ketika manusia mulai kehilangan arah, ingatlah satu hal. Sabda Rasulullah bukan cuma untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan pelajaran. Karena di balik setiap peringatan, selalu ada kasih. Allah nggak pernah menakut-nakuti tanpa alasan. Dia cuma mau kita sadar bahwa segala yang kita banggakan bisa hilang seketika, kecuali nilai yang kita jaga di dalam diri. Dan pada akhirnya, mungkin dunia memang harus runtuh supaya manusia bisa belajar lagi tentang cara membangun dari awal. Tapi kali ini, dengan fondasi yang lebih kuat, bukan dari kertas, tapi dari nilai. Bukan dari ego, tapi dari iman. Bukan dari ilusi, tapi dari sesuatu yang nyata seperti dinar dan dirham. Dan ketika semua itu terjadi, mungkin baru kita sadar
bahwa akhir zaman bukan cuma tentang kehancuran, tapi tentang kesempatan untuk kembali pada kebenaran.